Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Bilqis Arbila. Di sini saya akan menguraikan tentang hakikat dan fungsi negara. Hakikat dan fungsi negara. Pengkajian tentang hakikat dan fungsi negara sangatlah menarik untuk diuraikan dalam berbagai dimensi sudut pandang. Secara hakikat, negara adalah kesatuan sosial yang dibentuk oleh interaksi di mana manusia itu berada. Hakikat dan fungsi negara dalam konteks Indonesia perlu adanya ketegasan dalam pemangku keadilan rakyat yang harus dijabarkan dalam sebuah aturan hukum yang tegas, jelas dan terarah serta berpihak untuk komponen bangsa. Definisi negara, pengertian negara yang diutarakan para ahli ketatanegaraan sangat aneka ragam dengan sudut pandang berbeda. Menurut para ahli, dalam bukunya General Theory of Law, Ensted mengungkapkan bahwa istilah negara kadang-kadang digunakan dalam pengertian yang luas untuk menyebut masyarakat atau suatu bentuk masyarakat. Bagi kalian, negara dianggap sebagai fenomena hukum, badan hukum, yaitu kooperasi. Sedangkan pengertian negara berdasarkan Kamus Besar Indonesia, negara adalah pertama organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Dan yang kedua, kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintahan yang efektif mempunyai kesatuan politik sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sementara menurut pandangan Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Pandangan Max Weber ini dianggap bersifat memaksa. Fungsi negara. Negara bukanlah suatu organisasi yang dibuat demi kepentingan sendiri, tetapi negara adalah suatu gejala sosial dan politik yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur warga negaranya yang ada di suatu wilayah tersebut. Sementara menurut Frans Magnus Suseno, semua fungsi negara dapat dikembalikan ke dalam fungsi normal, yakni negara memaklumkan, menerapkan, dan menjamin seperlunya secara memaksa keberlakuan aturan-aturan kelakuan bagi seluruh masyarakat. Sedangkan menurut John Locke, fungsi negara dapat dilihat dari fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Fungsi ini disempurnakan oleh Montesquieu, yaitu fungsi legislatif, eksekutif, dan fungsi yudikatif ini dikenal sebagai trias politika. Menurut Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, kata Indonesia berasal dari etimologi Jerman bernama Jordan yang studi di Holland. Spesialis studinya adalah Kepulauan Indonesia. Karena dekatnya pulau ini dengan India, maka ia menyebutnya India, Kepulauan India. Nessos berasal dari kata Yunani yang berarti pulau, kemudian menjadi Indus Nessos, dan pada akhirnya menjadi Indonesia. Indonesia berarti negara kepulauan yang terdiri dari 13.677 dan 6.044 telah memiliki nama dan sisanya belum dinamai. Menurut Hildegard dalam bukunya Culture and Communities yang menggambarkan akan keanekaragaman, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Begitulah undang-undang menyebutnya. Artinya, hukum menjadi benteng terakhir untuk menata kehidupan masyarakat Indonesia. Dan demikian, penegakan hukum harus ditegakkan. Negara harus mengokohkan sistem hukum dan masyarakat harus sadar hukum. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.